Dikatakan, "Hai Salma, boleh share perjalanan kamu?" Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang murtadin atau petobat baru yang mana dia pindah dari Islam menuju Kristen, dan ya, dia adalah Salma Vina Sunan. Memang kalau kita lihat ya, beberapa kali dia ini ya, kalau kita lihat mungkin jatuh bangun ketika mengikut Yesus ya. Kadang-kadang ada titik on fire, kadang-kadang enggak. Tapi kita nggak perlu komentari soal kehidupannya. Saya ingin kita untuk melihat bagaimana pandangan teologisnya. Ketika ada seseorang yang bertanya gimana caranya untuk belajar tentang agama Kristen dari nol. Sebab dia sendiri belajar dari nol kan. Ya, Salma Vina tentunya dia belajar dari nol karena dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Dan inilah apa yang menjadi jawaban dari Salma Vina Sunan, guys. Saya membuat judul "Para Mualaf Murtadin Harus Belajar dari Salma Vina Sunan". Ini ada orangnya yang dulu berjilbab, dia Islam dan kemudian sekarang sudah Kristen. Dan ini chattingan yang akan kita bahas, bagaimana dia memberikan tips belajar dari nol tentang kekristenan. Oke, kita mulai saja langsung dari isi chattingnya. Dari isi chattingnya di sini kita tahu sendiri ya, dikatakan "Ask me anything anonymously". Dikatakan, "Hai Salma, boleh share perjalanan kamu termasuk buku, bahan, dan lain-lain. Belajar firman Tuhan dari titik nol sampai saat ini. Teman aku baru aja percaya and she don't know where to start learning about our Almighty God. Thank you," katanya. Ya, di sini ada pertanyaan mengenai gimana cara belajar dari nol. Karena ada temannya perempuan yang baru bertobat dan dia harus belajar dari nol untuk mengenal Allah. Dan ini menjadi pertanyaan ya, mungkin karena Salma Vina ini kan memang dari sebelah ya, kemudian udah percaya Kristus. Mungkin pengalaman dia tentang belajar Alkitab bisa di-sharekan ke temannya ini dan kemudian nanti dia bisa belajar itu. Dan memang benar ya guys ya, diberikan tips yang luar biasa menurut saya, menunjukkan iman yang sebenarnya dimiliki oleh Salma Vina ini. Dikatakan di sini ya, honestly mulai dari Alkitab itu sendiri. Benar, belajar Alkitab memang harus dari Alkitab itu sendiri. Banyak murtadin, banyak orang petobat baru yang pada ujungnya tidak mau belajar dari Alkitab itu sendiri terlebih dahulu. Lebih suka mendengar dari orang dan bahkan kadang mengikuti pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak mencapai inti dari kekristenan itu. Kita harus rajin belajar Alkitab, baca Alkitab terlebih dahulu. Kenapa? Supaya kita tahu kronologi. Bukan belajar membaca, menghafal Alkitab. Enggak. Tapi memahami konteks di dalam Alkitab itu dengan cara melihat cerita secara keseluruhan. Karena Alkitab itu lengkap, sempurna. Dia bisa menafsirkan diri sendiri tanpa bantuan penafsiran. Tapi kan ada kitab yang butuh penafsiran, kalau nggak ada itu nggak ada yang ngerti kan. Ada. Kalau Kristen nggak kayak gitu. Lanjut ya. Dikatakan yang pasti belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan, ya benar. Karena kita memang harus mengenal Tuhan kita. Karena kalau kita tidak mengenal siapa yang kita percaya, untuk apa? Sama kayak kalian pacaran dengan orang yang sebenarnya kalian nggak kenal orang itu. Ya untuk apa kan, nggak ada gunanya kan. Makanya dikatakan sini yang pertama ya belajar mengenal Tuhan. What is grace? What is love? What is sin? What is salvation? And how it works? Take it very slow. Nah, dikatakan, saya bahas dulu ya, what is grace. Ini penting ya. Bagaimana dikatakan harus belajar mengenai kasih karunia itu. Saya bahas terlebih dahulu what is love. Love tentang kasihnya Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Barang siapa yang ia kasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan dialah yang mendapatkan kehidupan kekal. What is love? Kasih yang dari Kristus. What is sin?
Apa sih sebenarnya dosa? Dosa itu jelas yang menghambat manusia kepada Allah. Dosa adalah pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang penuh cacat celah ini. Sehingga hukuman dosa adalah maut. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang pasti akan dihukum maut. Tetapi ketika kita tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa dengan perbuatannya, maka kita harus mengerti itu yang namanya grace. What is grace? Saya mengajak kita untuk belajar what is grace. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 8 ya. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Kalau kita tahu ya di sini tegar kariti, st, sesos menoi. Nah dari sini ya, kariti, pemberian. Diselamatkan oleh karena kasih karunia. Nih, kasih karunia. Atau kita mengenalnya sebagai grace. Nah grace ini berarti penyelamatan yang kita dapatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita diselamatkan karena Tuhan memberikan keselamatan yang cuma-cuma kepada manusia. Keselamatan melalui tentunya Yesus Kristus. Yang mana dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia. Kita tak paham di sini. Dan juga kita melihat bagaimana dikatakan di sini. What is salvation? Ya kan? Dikatakan di sini. What is salvation? Kita harus belajar mengenai keselamatan. Salvation and how it works. Yang artinya dan bagaimana dia bekerja keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Mari kita akan bahas ya dalam bagian ini. Kalau kita lihat di sini dikatakan, for God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Yang artinya bagaimana kita ini seharusnya mendapat wrath ini, dapat murkanya Allah. Ini murka nih, hukuman Allah. Tetapi kita beroleh keselamatan, guys. Salvation. Ya, kalau kita tahu ya, bagaimana dalam bahasa Yunani adalah soterias atau soter, keselamatan. Beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, keselamatan itu didapat bukan oleh karena perbuatan baik manusia, tetapi keselamatan diperoleh dari apa? Dikatakan situ. Diperoleh dari pemberian Allah melalui Yesus Kristus dikorbankan di kayu salib. Itulah kenapa we must believe. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semuanya. Kita akan melihat sini ya, but God comment His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sinners, ketika kita masih menjadi pendosa, Christ died for us. Bagaimana Yesus mati untuk menebus dosa kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Inilah keselamatan dan kasih. Dan inilah yang disampaikan oleh Salma Vina. Dikatakan sini ya. Yang pasti belajar mengenal Tuhan, what is grace, what is love, what is sin, what is salvation, and how it works. Take it very slow. Pelan-pelan aja belajarnya. Yang penting paham ini dulu. Nah inilah yang harus dipelajari oleh para mu'alaf dan para murtadin. Sehingga ketika memahami ini dengan baik, ya gak akan Anda tinggalkan iman Anda. Kalau Anda mengerti ini dengan baik, maka Anda akan mengerti Kristen dengan baik. Karena semua ini ada di dalam Jesus Kristus. Jesus Kristus, grace, love, and salvation dari sin, and how it works melalui Yesus Kristus. Terus tonton atau baca buku histori sejarah kekristenan. Karena biblical faith is not a blind faith. Artinya
iman Kristen tuh bukan iman yang buta. Tapi iman Kristen adalah iman yang benar-benar kita mengerti dan kita tahu. Oke, dalam 2 Timotius 1 ayat 12 ya. Dikatakan di sini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Perhatikan ya. For I know whom I have believed. For I know whom I have believed. Apa artinya? Timotius. Di sini dalam 2 Timotius, di sini ada pesan dari Paulus dan Paulus ingin mengatakan pada Timotius, gak perlu lu malu Timothy, karena for I know whom I have believed. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi imannya tidak hanya batas iman buta-buta aja, tetapi iman yang jelas di sini adalah iman yang benar-benar dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan inilah yang disampaikan oleh Salma Finasunan dalam statusnya ini. Dan bahkan dia mengutip juga ayat yang sangat menarik, yaitu 1 Peter 3:15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Kita selalu diperhadapkan pada situasi di mana kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Jadilah orang yang bisa mempertanggungjawabkan iman dengan mengerti arti keselamatan sesungguhnya, seperti Salma Finasunan. Belajarlah dari dia, dan juga mualaf, murtadin, belajar dulu. Baru kalian akan mengerti akan kebenaran dalam Kristus Yesus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.